Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome to Not.emu. Jadi di video kali ini aku akan membahas settingan optimal Resident Evil 4 di emulator Aether SX2. Walaupun memang sudah banyak yang buat, tapi aku sendiri ingin coba buat settingan ini seoptimal mungkin yang bisa berjalan dengan menghasilkan FPS yang baik, tapi tidak terlalu memberatkan kinerja dari handphone. Sekaligus ini menjawab video yang aku upload 1 tahun yang lalu yang memang ada gameplay Resident Evil 4 di Dimensity 920 yang sudah aku upload, dan aku ingin memberikan settingannya tapi belum sempat. Jadi aku akan membuat settingannya yang jauh lebih optimal lagi dan jauh lebih bisa berjalan dengan kualitas yang lebih baik dan FPS yang lebih tinggi. Nah, di sini sendiri aku menggunakan versi Aether SX2 sebagai berikut. Ini versi 3060 yang rilis pada bulan Oktober tahun lalu. Karena memang emulator ini sudah discontinue, saya merekomendasikan teman-teman semuanya untuk memakai versi yang sama dengan yang saya gunakan, karena memang versi ini banyak yang bilang merupakan versi yang paling baik dan paling enak lah untuk dipakai. Oke, di umum kita aktifkan untuk tampilan FPS-nya karena memang kita ingin mengetes dan kita ingin tahu seberapa besar FPS yang kita dapatkan di game Resident Evil 4 yang akan kita tes nanti. Jadi kita aktifkan tampilan FPS-nya. Lanjut ke sistem, ada tingkat siklus EA atau underclocking, kita mentokin ke atas atau 50% karena memang kita tidak ingin membatasi kinerja CPU kita supaya mendapatkan performa yang penuh. Sama dengan tingkat siklus EA yang ada di atas ini, pelewah siklus EA-nya juga kita normalkan atau kita nol karena kita tidak ingin mengunderclock CPU kita. Untuk mode Affinity Control itu di Performance Cores, multi-threaded ada diaktifkan, View Instant ada diaktifkan juga, peringatan tentang pengaturan tidak aman juga diaktifkan. Nah, penting ini teman-teman ya, untuk dikontrol kecepatan kita aktifkan delimiter buat FPS. Nah, untuk kecepatan normal, itu kecepatan normal game ketika kita tidak menggunakan turbo atau slow mo, kita sedikit naikkan dari 100% ke sekitar 120% sampai 130%. Kenapa kok dinaikkan? Karena beberapa game PS2 itu defaultnya di 30 fps. Jadi ketika nanti teman-teman nggak mengaktifkan delimiter frame-nya, nanti game akan berjalan di sekitar 30 fps dan mungkin bagi sebagian orang itu kurang nyaman untuk dimainkan. Jadi supaya game bisa lebih lancar atau lebih bisa menghasilkan FPS yang tinggi, kita sedikit aktifkan delimiternya dan kita set di 125. Kenapa kok tidak kita aktifkan semuanya supaya game bisa berjalan full dengan performa yang full? Nah, karena memang game PS2 ini defaultnya ada di 30 fps atau bahkan ada yang 50 fps untuk versi PAL. Jika game berjalan dengan performa full, mungkin bisa menghasilkan 100 fps atau mungkin 200 dan lebih banyak lagi, program game akan berjalan secara speed up dan itu sangat tidak nyaman untuk dimainkan teman-teman ya. Lanjut untuk ke grafis, untuk rendering OpenGL, karena memang OpenGL lebih baik daripada Vulkan dan software. Untuk tingkat resolusi ini opsional karena saya menggunakan Dimensity 920 yang notabene merupakan chipset mid-range. Saya menggunakan 1,25 kali. Teman-teman bisa coba untuk 1 kali atau 0,75 kali atau bahkan 0,5 kali sesuai spek device teman-teman. Nanti untuk lebih lengkapnya, informasi chipset yang menggunakan settingan apa, nanti saya akan kasih di deskripsi supaya teman-teman mempunyai acuan kira-kira chipset aku ini pakai yang mana gitu. Nah, untuk penyaring bilinearnya kita pakai original PS2, untuk mappingnya kita bawaan, filter trilinearnya kita pakai otomatis atau bawaan. Nah, ini filter anisotropiknya karena aku ingin mengedepankan kualitas di settingan kali ini. Jadi aku menggunakan 8 kali. Kenapa 8 kali? Karena aku tidak bisa menggunakan resolusi yang terlalu besar karena keterbatasan device. Jadi aku menggunakan 8 kali. Teman-teman bisa menggunakan 2 kali, 4 kali atau lebih tinggi sesuai dengan kemampuan device teman-teman sendiri. Kalian bisa mengotak-atik dan mencoba-coba kira-kira kalau 8 kali lancar nggak ya, kira-kira kalau
mungkin 16 kali lancar nggak ya gitu, mungkin bisa dicoba-coba sendiri, tapi saya rekomendasikan antara 2 atau 4 saja. Selanjutnya untuk akurasi blending itu kita di dasar. Nah, tekstur preloadingnya wajib di penuh atau hedge. Apa sih Bang maksudnya tekstur preloading penuh ini? Jadi maksudnya itu ketika kita sedang menjalankan game, misal Resident Evil 4, kita berjalan dan nanti ada tekstur yang dirender. Nah, ketika tekstur itu sudah tidak terrender lagi, akan disimpan di hashtag ya. Jadi teman-teman ketika kembali ke tempat itu lagi, karena memang ada beberapa scenes yang di game Resident Evil 4 nanti bakal kembali ke suatu tempat yang sama. Nah, GPU kita tidak perlu merender lagi, jadi itu memperingan dan membantu GPU supaya tidak bekerja lebih ekstra. Jadi kita pilih penuh. Lalu untuk mode download perangkat kerasnya kita di akurat. Nah, untuk aspek rasionya opsional, tapi kalau aku pakai bentangkan atau penuh layar supaya full satu layar dan feel bermain gamenya itu lebih enak. Lalu untuk patch screen-nya aktif, patch no interaksinya aktif. Nah, ini di presentasi 3D teman-teman bisa aktifkan, terutama yang menggunakan render Vulkan dan GPU Mali atau yang biasanya pakai MediaTek, itu bisa diaktifkan karena memang lebih bisa meningkatkan performa. Lanjut ke audio, di sini ada mode interpolasi. Ada banyak mode interpolasi yang bisa teman-teman coba. Yang aku sarankan sebenarnya ada Gaussian. Lah, kenapa kok itu pakai Cubic? Sebenarnya aku hanya ingin mencoba-coba aja, tidak ada salahnya untuk mencoba settingan-settingan ini semuanya, karena memang tidak mempengaruhi performa atau FPS yang kita hasilkan. Cuman itu kenyamanan audio ada di preferensi masing-masing teman-teman. Aku rekomendasikan untuk Gaussian saja. Nah, untuk mode sinkronasinya kita tidak pakai time stretch karena memang kita mempercepat atau mengaktifkan delimiter untuk FPS. Jadi kita menggunakan async untuk menyesuaikan agar audio kita juga tidak ikut berjalan lebih cepat daripada gamenya. Jadi ketika kita menggunakan time stretch, nanti audio yang kita hasilkan akan ikut ke speed up. Jadi tidak nyaman untuk didengarkan. Jadi kita menggunakan async supaya audio berjalan dengan normal di game yang kita speed up tadi, yang sudah kita aktifkan delimiternya. Mungkin nanti di beberapa kondisi audio bakal berjalan lebih lambat daripada video, tapi itu tidak terlalu mengganggu karena memang hanya beberapa scene saja, lalu sisanya tidak terlalu mengganggu. Jadi teman-teman bisa menggunakan async. Lalu kita lanjut ke opsi sistem. Untuk opsi sistem bisa teman-teman aktifkan seperti pada yang ada di layar. Untuk recompiler semuanya kita aktifkan. Untuk konversi palet GPU kita nonaktifkan karena memang di beberapa game ada yang berjalan lebih lambat, dan salah satunya di Resident Evil 4 ini. Jadi kita nonaktifkan. Untuk dithering kita tanpa skala atau bawaan, interlacing otomatis, perbaikan CRC nya otomatis, ukuran antrian phasing-nya kita di 3 frame, dan render software-nya kita mentokkan di 5 thread. Jadi supaya CPU kita bisa berjalan secara maksimal. Cuman ya resikonya mungkin akan sedikit lebih panas. Nah, untuk tampilan lanjutan seperti ini, upscaling blender-nya kita aktifkan, anti blur-nya kita aktifkan, lewati frame yang duplikat kita aktifkan. Nah, mungkin untuk settingannya kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa coba otak-atik sendiri. Misal dirasa memberikan performa yang kurang karena memang ini patokannya yaitu Dimensity 920, dan patokannya juga merupakan handphone MediaTek yang harusnya bisa berjalan lebih optimal di ponsel Snapdragon. Jadi teman-teman yang menggunakan chipset Snapdragon harusnya gamenya lebih bisa berjalan dengan lancar. Ya teman-teman, di sini saya menggunakan game Resident Evil 4 yang versi Eropa, yang versi PAL, yang performa CHD, jadi tidak menggunakan ISO karena memang beberapa game yang performa CHD lebih cepat dijalankan di emulator. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba menggunakan file ISO biasa yang mungkin teman-teman sudah punya, bisa dicoba, tapi memang dirasa menghasilkan FPS yang lebih rendah, teman-teman bisa coba Resident Evil 4 yang menggunakan format CHD atau CHD kalau kita menggunakan bahasa Inggris. Untuk link downloadnya aku sediakan di deskripsi, jadi teman-teman bisa mencoba dan membandingkan
antara Resident Evil 4 CFD dan Resident Evil 4 yang ISO biasa. Jadi untuk tes gameplaynya langsung aja, dan kita lihat kita mendapatkan berapa FPS dengan settingan yang sama persis dengan yang saya arahkan di tutorial tadi. Langsung saja, let's go. Leon, shoot the fence on that wagon. Welcome. Wait. Follow me. Ahí está. ¡Un forastero! Te voy a hacer picadillo. ¡Ahí está! ¡Dejaste en pie!
come.